wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Ahmad Syamlan hafizahullahu taala, faslun fi ahrufi ziyadati wa mawadhi'iha. Fasal tentang huruf-huruf ziyadah dan tempat-tempatnya. Awalan, yang pertama, az-ziyadatu fil kalimati imma an takuna li ma'nan. Tambahan dalam sebuah kata itu apakah berupa karena tujuan sebuah makna, seperti istaghfaro fil alif wasin wa ta ziyadatu makna. Seperti istighfar, pada alif, sin, dan ta itu ada tambahan makna. Wa huwa talabul maghfirah, yaitu meminta pengampunan. Wa imma li gordin lafzi, dan bisa juga apakah dia itu berupa maksudnya apa? Tujuan secara lafaz. Tidak ada makna yang diinginkan, tapi yang diinginkan adalah lafaz saja, kepentingan lafaz. Ini mirip di pembahasan, kalau pembahasan nahwu, masalah idhofah. Dah, orang idhofahkan sesuatu kepada sesuatu kan ada maknanya. Yang dia mau capek, makna min, makna fi, makna li. Kadang juga apa? Lafzi. Sekedar dia diidhofahkan karena kepentingan apa? Lafaz. Disorot, di sini didapatkan. Tambahan itu ada dua ternyata. Ada tambahan yang kita inginkan dengannya adalah makna. Ada juga tambahan tidak. Itu hanya sekedar kepentingan apa? Lafaz. Artinya tidak berubah maknanya. Tidak berubah apa? Maknanya. Boleh contohkan misalnya, kailhaqi kalimatin bi'ukhra. Seperti ingin mengikutkan satu kata kepada kata lain. Akhirnya antum tambahkan. Seperti itu supaya sama. Nah, qordada ism jabal. Contohnya qordad, isim nama gunung. Ulhiqa bi Ja'far. Itu kan diikutkan dengan apa? Kata apa? Ja'far. Au taksirul huruf. Atau Masya Allah. Atau hanya sekedar untuk memperbanyak hurufnya. Untuk memperbanyak apa? Hurufnya. Nah, qoba'taro. Kan asalnya kan qoba'tar. Kemudian ditambahkan alif supaya banyak hurufnya. Qoba'taro. Ini lil jamalid dakham. Untuk onta yang gemuk. Asluhu qoba'tar. Iya. Atau tujuan untuk ditambahkan huruf itu linutki bisakin. Supaya bisa diucapkan sukunnya. Bukan karena ada maknanya. Misalnya fil amr. Kenapa antum tambah alif di awal? Kan begitu. Di fil amr. Supaya apa? Supaya bisa diucapkan apa? Sukun. Tidak ada maknanya. Karena walaupun tambah alif, itu bisa maknanya amr. Misalnya gini. Uktub. Sama kul. Kalau seandainya alif yang menunjukkan makna amr, maka pada kata kul bukan fil amr berarti. Karena tidak ada siapa? Alif, cuma bedanya kul tidak ada alif karena sudah berharokat awalnya. Sementara uktub ada alif, kenapa? Karena sukun awalnya supaya bisa diucapkan. Jelas ini? Ini penting, Masya Allah. Kaziyadati hamzatil wasl awlit kaziyadati hamzatil wasl, seperti tambahan hamzah wasl di awal fil amr. Awlit ta'wid. Masya Allah. Ada tambahan itu fungsinya bukan untuk makna, tapi untuk ta'wid, untuk mengganti huruf yang hilang, untuk menggantikan huruf yang hilang. Ini alasan-alasan kenapa ada tambahan. Kemudian kata beliau, summa ziyadatu ala nau'ain. Kemudian tambahan itu terbagi dua. Tambahan itu terbagi dua. Ini bahkan ada di awal kitab ya. Tambahan itu ada dua. Al-awwal, yang pertama, antakuna bitakriri harfin asli atau tad'ifi. Bisa dengan pengulangan huruf asli atau pendobelan huruf asli. Nah, qatto ajal baba. Wala yaktasu dzalika biharfin bi'ainih. Kalau ini tidak khusus huruf tertentu. Sebarang, misalnya qatto'a, antum bilang qatto'a, kan begitu. Qatala, antum bilang qatala. Berarti tadinya to, ini apa? Ta. Doroba, antum bilang dorroba. Ini sekarang apa? Ro. Berarti tidak khusus huruf tertentu. Paham kan? Tidak khusus. Wa tariqatu ma'rifatihi bima yali. Masya Allah. Cara mengenalnya, ini tambahan dengan pengulangan huruf ini. Cara mengenalnya, tambahan dengan pengulangan huruf. Ala ma yali. Bima yali, dengan apa yang berikut ini. Pertama, ayyumatilal lam. Dia hurufnya semisal dengan lam. Kalau ada huruf yang semisal dengan lam, sudah. Itu tambahan, itu satunya. Contoh jalbaba. Ba yang kedua tambahan. Kenapa?
sama dengan lamnya. Kan seharusnya kan kalau fi'il mudha'af yang rubai itu kan fa dan lam yang pertama sejenis. Kan ain dan lam yang kedua sejenis. Ini malah yang sejenis apanya? Lamnya. Oh, ini berarti tambahan bukan asli. Dipahami ini? Ini penting sekali, Masya Allah. Yang kedua, ayyumathil al-ain ma'al ittisal. Dia sama dengan ain dan bersambung. Maksudnya berdempetan. Nah, qata'a au ma'al infisal bizaid. Atau terpisah tapi yang memisahkannya apa? Huruf tambahan. Bersambung atau terpisah tapi yang memisahkannya adalah apa? Huruf tambahan. Maka itu tambahan. Nah, contoh. Akon kol wahul wadil azim. Akon kol ini adalah lembah yang sangat besar. Nah, ini ba. Jim ini 3. Ayyumathil al-ain wal fa. Dia semisal dengan ain dan apa? Fa-nya. Semisal dengan ain dan fa-nya. Kan gini yang asli. Antum perhatikan yang asli itu. Ini asli. Fa, ain, ya. Ini ain. Terus ini lam yang pertama. Ini lam yang kedua. Seharusnya kan yang asli begini. Fa dan lam. Fa dan lam yang pertama semisal. Ain dan lam kedua semisal. Paham? Kalau yang semisal lam dan lam tambahan pasti. Paham? Sekarang apa beliau bilang di situ? Ayyumathil al-ain wal lam. Ini kan seharusnya gini. Fa dan lam pertama sama. Sekarang yang sama adalah ain dan lam. Jadi lam tambahan, ain lam tambahan juga. Antum paham ini? Yang sama adalah yang asli kalau fa dan lam sama, ain dan lam sama. Itu asli. Kapan keluar dari ketentuan ini? Pastikan tambahan. Dah, yang asli, paham ini yang asli. Kalau hurufnya berulang maksudnya. Kalau ada huruf berulang, yang sama adalah ain fa dan lam pertama, ain dan lam kedua. Ini asli. Tapi kalau lam tambahan atau ain lam tambahan. Dipahami itu? Itu ketentuan, Masya Allah. Alhamdulillah. Lihat. Marmaris. Tentu melihat itu samanya apa? Ain dan fa-nya. Mana ainnya? Marmaris. Mana ainnya? Ro. Terus mana fa-nya? Apa? Mim. Dia bilang semisal antara ain dan fa-nya. Apa tambahannya ini? Gini, mim awal kan tambahan, iya-nya tambahan. Kan asalnya kan romros. Kan mim yang pertama itu tambahan. Kan mudamdim. Mimnya kan tambahan, tak? Marmaris. Kan asalnya ini kan ro, mim, ro, sin. Ro, mim, ro, sin. Antum paham nggak? Berarti. Nggak paham? Nggak, kan ini kan marmaris. Ya, marmaris. Ini huruf tambahan, ini mim. Ini kan ro. Ini ro apanya? Fa. Ini mim. Ain. Terus ini ro. Apa? Lam yang pertama. Apa yang dia bilang? Semisal ain dan fa-nya.
Kalau begitu modelnya, mana ain dan fa-nya? Ya? Kita bilang ainnya mana? Fa-nya mana? Hah? Kalau begitu urainya? Hah? Apa? Mim kedua juga ini tambahan. Dipahami nih? Bukan ainnya dulu. Dah, mim kedua ini juga apa? Sama dengan mim yang pertama. Yaitu apa? Zaidah. Ini bukan ainnya. Dipahami kan? Yang ainnya mana? Yang ini ro, ain. Ro ini apa? Ainnya. Terus sinnya? Sinnya apa? La. Apa ketentuan tadi? Kalau ain dan fa-nya apa? Sama. Paham? Kalau ain dan fa-nya sama. Sekarang mim tambahan. Ain dan fa-nya siapa? Ro sama? Sama, itu tambahan. Kalau yang sama ain dan lam asli. Contohnya marro. Sama ain dan lamnya? Sama. Madda. Sama ain dan lamnya? Sama. Tapi itu apa? Asli. Tapi kalau yang sama adalah fa dan ain, pasti tambahan. Jadi itu tambahan kita bilang. Tambahan. Ya, berarti fa dan ainnya kita bilang tadi tambahan. Karena semisal. Iya. Berarti yang asli hurufnya di situ cuma sin. Hah? Bukan. Yang aslinya adalah ris. Yes. Ris. Cuma yes yang asli. Iya. Kan jadinya begitu. Kan mimnya tambahan. Ro yang pertama tambahan atau ro yang kedua tambahan, kan begitu salah satu ro-nya. Karena kalau sama fa dan ain pasti tambahan. Kan tidak ada kata yang sama fa dan ain, tidak ada. Maksudnya dua-duanya fa dan ainnya tambahan atau salah Satu. Yang mana itu fa atau ainnya? Terserah. Terserah. Oke. Paham kan? Ini kan untuk sulasi jadinya. Kalau tadi kan kita akan berpikir dia adalah apa? Rubai. Tapi ketika penulis menyatakan ain bersama fa, berarti kita harus cari huruf yang sama. Kita harus cari huruf yang sama. Paham? Tadi kita kan ini sekarang kalau kita berpikir huruf tambahannya adalah mim, dan bisa juga huruf tambahannya ro. Tapi kan tidak ada dalam huruf sa'altumuniha. Dah? Dipahami kan? Tidak ada dalam huruf sa'altumuniha. Ada ro enggak? Itu yang membuat kita pikir tambahannya adalah mim. Tapi kalau kita masukkan di tambahan yang bebas selain huruf sa'altumuniha, maka bisa kemungkinan mim asli fa, mim yang kedua fa juga. Ain. Paham kan? Berarti kan kena juga. Fa dan ainnya apa? Sama. Antum paham ini? Antum maksudnya anak bilang gini, ini ro tambahan, ro ini tambahan. Dah, tadi kan kita hukumi mim tambahan, mim tambahan, mim tambahan. Ro ini tambahan, berarti ini fa, ini ain. Kan begitu jadinya. Kalau sama ain dan fa, berarti satunya tambahan lagi, bukan aslinya itu. Itu ketentuannya. Dalam artian kita kajinya sedikit-sedikit. Setelah antum menyatakan, oh sama fa dan ainnya, berarti tak jadi fa atau tak jadi ain, karena tidak ada kata yang sama fa dan ain. Pasti salah satunya apa? Tambahan lagi. Berarti nanti jadinya 3. Kan ini tadinya kan kalau ini 2 tambahan berarti jadi 4. Paham? Setelah satu lagi dihukumi tambahan berarti jadinya kalimatnya apa? Asalnya apa? Sulasi. Dipahami ini? Jelas kan? Iya, ini contoh kata beliau. Sebenarnya yang paling pokok adalah bukan di contohnya, karena contohnya ini simai. Orang Arab sudah ucapkan seperti itu. Cuman yang paling pokok adalah kaidahnya. Kapan huruf dihukumi tambahan? Kalau sama antara fa dan ainnya. Berarti pemahaman kebalikan adalah kalau yang sama adalah ain dan lam, bukan.
tambahan. Seperti itu. Maddah, marroh. Itu bukan huruf tambahan. Kenapa? Karena yang sama bukan ain dan fa. Tapi ain dan lam. Itu yang paling pokok. Karena contoh yang belum akan bawakan ini sekarang adalah contoh simai. Didengar dari orang Arab. Contohnya adalah marmaris. Wahyad dahiyah. Dia adalah perkara dahiyah. Bisa diartikan musibah. Bencana. Iya. Dan yang ketiga. Ayumatil al-ain wal lam. Dia semisal dengan ain dan lamnya. Tapi tentunya bukan ditulati. Karena kalau semisal ain dan lam ditulati, maka dia asli. Paham ini? Maka dia apa? Asli. Contoh. Somahmah. Somahmah. Pertanyaan anda di kata somahmah. Mana ainnya? Mana ainnya? Hah? Ainnya. Mim. Anggaplah kita mim, tak? Iya kan? Kalau kita bilang mim, kan kita tidak tahu, ini kan tambahan bebas ini. Kalau kita bilang mim, ini, mimnya ini adalah apa? Ain. Mana lamnya? Mim juga. Nah, kalau kita bilang tambahannya adalah mim, huruf ainnya berarti mana? Ha. Lamnya apa? Ha juga. Berarti semisal antara ain dan lam. Berarti ini salah satunya tambahan. Kalau semisal antara ain dan lam, juga tambahan. Juga apa? Tambahan. Antum mau bilang mim atau ha dalam contoh ini. Apa artinya somahmah? Ar-rajulu syadid. Lelaki yang keras. Somahmah. Atau al-qasir. Atau dibilang juga lelaki yang pendek. Di lelaki yang pendek bisa dikatakan apa? Somahmah. Atau al-asla. Atau lelaki yang asla. Apa asla? Kalau asla, lelaki yang botak. Ya, somahmah semua bahasanya. Iya. Kemudian selesai tambi, kata beliau tambi, penutup untuk tambahan bebas ini, penutup untuk tambahan bebas, kharaja ma masalal fa wahdaha. Keluar apa yang semisal dengan fa saja. Kalau yang semisalnya dengan fa saja, iya, nah, korkoh. Semisal dengan apa ini? Fa. Kan tadi kan syaratnya semisal dengan apa? Ain lam atau ain fa. Dipaham? Ini semisalnya dengan apa ini? Ain fa saja. Seperti korkof. Dari sini bisa antum pahami dari ucapan penulis tadi itu. Dari ucapan penulis itu tadi. Berarti antum bisa hukumi di dua. Fa dan ain semisal. Ain dan lam semisal. Ya? Jelas? Ini anggap ini semua tidak tambahan. Kan ini didengar dari orang Arab. Kalau semisal antara fa-nya sama-sama semisal, sama-sama mim. Nah, ro, ainnya kan sama-sama ro dengan setelahnya. Paham? Artinya bahasanya sekarang bukan seperti fi'il mudha'af atau bukan seperti fi'il apa? Yang terjadi pengulangan huruf biasa. Tapi ini dibilang fa-nya ada huruf semisal, ainnya ada huruf semisal. Begitu bahasa umumnya. Paham? Kalau ada setelahnya huruf yang semisal dengan fa atau ada huruf yang semisal dengan lam, dihukumi tambahan. Dipahami ini? Sama dengan ada ain semisal dengan lam, somahmah. Nah, ain semisal dengan apa? Lamnya. Iya kan? Lam ada semisal, ain ada semisal, tambahan. Kalau hanya semisal fa-nya saja, seperti apa di sini contohnya? Apa? Korkof.
ini ain. Dah. Ada huruf semisal dengan apa? Ada. Ainnya? Tidak ada. Berarti ini bukan tambahan. Ini asli. Masih nanti dahroja. Dah. Semuanya. Ja'far. Tidak ada yang semisal kan? Berarti dia apa? Asli. Ini untuk menentukan tambahan. Keluar kata yang semisal dengan fa'nya saja. Wahya contohnya adalah korkof al-khamr, ya, yur'udu anha sahibuhu, yar'udu anha sahibuhu. Khamr yang orang yang meminumnya itu dia akan gemetar, maksudnya akan mabuk keras. Itu korkof. Kemudian kata beliau wama salal ain al-mafsulu bi al-mafsulati bi asli. Demikian pula apa yang semisal dengan ain tapi dipisahkan oleh huruf asli. Ini juga bukan tambahan. Seperti ya, kata mereka adalah hudrat. Kata hudrat isim rajul, kalau ini nama orang. Dal, apanya itu dal? Ain. Ada huruf semisal dengannya? Ada. Yang mana itu? Lam. Yang keberapa? Yang kedua, seharusnya kan dia akan asli, dia akan dia tidak dianggap asli kalau semisal ain dan lam dan fa dan ain. Kan begitu? Kalau ini semisal dengan apa? Semisal dengan ain tapi dipisahkan oleh huruf asli. Pertanyaannya mana huruf aslinya? Ro. Jadi asal ini kata bukan, tidak ada dal di ujung. Anda paham ini? Tidak ada dal di ujung. Cuman ha, da, ro. Jelas? Atau ha, ro, da. Kalau antum anggap ro asli. Tapi kan penulis sudah kasih keterangan. Ini semisal dengan ain dipisahkan oleh huruf apa? Huruf apa? Semisal dengan ain dipisahkan oleh huruf asli. Berarti dal tambahan. Yang terakhir. Kenapa dihukumi dal asli? Dal asli. Kenapa dihukumi asli? Karena dia yang dipisahkan oleh huruf siapa? Huruf asli. Yang mana itu? Ro. Huruf ro. Ini ya tentunya sama semuanya dengan dahroja. Nah, iya. Dahroja dan kata-kata yang lain yang masuk dalam wazan fa'lala. Yang asli, bukan mulhaq. Bukan apa? Mulhaq. Ini yang keluar. Jadi apa yang dikatakan oleh penulis tadi itu, antum harus perhatikan ba, jim, dal. Ba, jim, dal. Ba, jim, dal. Ain huruf semisal. Tapi bersambung. Maksudnya berturut-turut. Paham kan? Kemudian jim, semisal ain dan fa. Ini dianggap tambahan. Yang ketiga, semisal ain dan lam. Dihukumi tambahan. Keluar yang semisal fa-nya saja. Atau yang semisal ain tapi terpisah dengan huruf asli. Berarti kalau antum pahami dari sini, kalau terpisah dari huruf tambahan, terpisah dengan huruf tambahan, maka dia dianggap apa? Enggak. Kan ini yang keluar. Kan tadi kan pembahasannya yang tambahan, yang di atas. Keluar darinya, maksud apa yang keluar berarti? Kan tadi kan tambahan semua itu dianggap. Kalau yang dikeluarkan berarti siapa? Ya asli. Paham? Di antara yang keluar adalah kalau dipisahkan oleh huruf asli antara huruf sejenisnya. Berarti dia asli, bukan tambahan. Itu maksudnya. Berarti pemahaman kebalikannya, kalau dipisahkan oleh huruf tambahan, ya otomatis masukkan ke tambahan. Paham atau belum? Hah? Dipahamin? Contohnya, belum contohkan ini, belum contohkan. Hadrot. Hadrot. Kata hadrot. Ada huruf sejenis? Apa itu? Ain sama
lam. Apakah ini tambahan? Paham ini? Apakah tambahan? Bukan. Ini asli, kan dikeluarkan tadi yang dari tambahan-tambahan. Kenapa kita tidak katakan tambahan? Nah, sejenis di ain sama lamnya. Kan tadi kan bilang kalau sejenis antara ain dan lamnya maka tambahan. Tapi kenapa antum bilang ini asli? Karena dipisahkan oleh siapa? Huruf asli. Siapa? Ini huruf asli, bukan huruf tambahan. Paham dulu yang ini? Setelah itu kita pahami kembali yang tadi. Kalau yang memisahkan huruf sejenis ini adalah huruf tambahan, maka tentunya langsung dihukumi apa? Tambahan. Karena syarat dia asli. Kalau yang memisahkannya adalah siapa? Huruf asli. Huruf asli. Nah, walaupun ini agak sulit karena contoh-contoh yang penulis contohkan ini tambahan bebas. Tambahan bebas semua contohnya simai. Semua contohnya adalah apa? Simai. Cuman belum kasih keterangan berdasarkan penelitian yang namanya itu takrir huruf asli atau tad'if itu dianggap tambahan. Dianggap tambahan. Dipahami ini? Jelaskan kapan dianggap tambahan? Pertama kalau semisal dengan lam. Paham? Berarti ini bukan asli pasti. Yang kedua kalau semisal ainnya tapi bersambung. Yang ketiga kalau semisal ain dan fa-nya. Yang keempat kalau semisal ain dan lamnya. Paham ini? Dipahami ini? Jelas ini? Ini 4 tempat. Dianggap huruf tambahan. Kan belum bilang summa ziyada ala nau'ain. Tambahan terbagi 2. Pertama, dianggap tambahan kalau pengulangan huruf asli atau tad'if pendobelannya. Seperti koto'a jalbaba. Paham? Tambahan seperti ini kata beliau tidak khusus huruf tertentu. Bebas dia hurufnya. Paham? Cara mengetahuinya seperti berikut. Kan hurufnya bebas. Tidak masuk dalam huruf apa? Dalam huruf apa? Saat tumuniha. Saat tumuniha. Iya. Tidak masuk dalam huruf saat tumuniha. Tambahannya bebas. Tapi karena tambahan bebas, bagaimana kita mengetahui dia tambahan? Itu jadi pertanyaannya. Bagaimana antum tahu itu huruf tambahan? Apa jawabannya? 1. Kalau lamnya semisal. 2. Kalau semisal ainnya dan bersambung. 3. Kalau semisal ain dan fa-nya. 4. Kalau semisal ain dan lamnya. Paham tempatnya itu? Berapa tempat itu? Kapan ada kata semisal ainnya, semisal ain dan fa-nya, semisal ain dan lamnya, antum hukumi tambahan. Kemudian setelah itu beliau bilang khoroja, keluar artinya tidak masuk dalam huruf tambahan, tidak masuk dalam tambahan. Ma masalal fa wahdaha, apa yang semisal fa-nya saja. Kan tadi kan syaratnya harus semisal ain dan fa. Berarti kalau hanya fa-nya saja, asli atau tambahan? Asli, itu maksudnya. Namanya keluar, tidak masuk dalam tambahan. Seperti korkof. Yang semisal hanya apanya? Fa-nya kan kof saja. Iya. Di sini tidak dibilang korkor. Kor. Bisa tambahan. Karena kenapa? Karena semisal antara fa dan ain dan lam. Jelaskan. Ini yang sama apanya? Fa-nya saja. Keluar. Artinya tidak masuk dalam huruf tambahan. Kalimat tambahan. Ya demikian pula wama salal ain. Dan yang semisal ainnya. Tapi al-mafsulati bi asli. Ainnya semisal, tapi dipisahkan oleh siapa? Huruf asli. Contohnya, hadron. Ainnya ada huruf semisal? Ada. Karena dal, setelahnya lagi ada apa? Dal.
Tapi apakah ini tambahan atau asli ini kata? Asli. Kenapa? Karena yang memisahkannya adalah apa? Huruf asli. Maka ana bilang tadi terakhir, kalau yang memisahkannya adalah huruf tambahan, walaupun sama ainnya, maka antum hukumnya apa? Tambahan. Jelas kan? Jelas ini? Iya, ini yang dimaksud oleh penulis tempatnya. Ini bebas karena semuanya hanya simai. Berdasarkan penelitian. Yang mudah nanti itu kalau yang kiasi, yaitu tambahan sa'al tumuniha. Tambahan sa'al tumuniha. Dan ingat, ana bilang tadi ini simai, keluar yang kiasi. Maksudnya yang ada wazannya. Tahu yang ada wazannya? Misalnya wazannya fa'ala. Sudah, pasti tambahan ainnya. Dan itu apa? Iya sih. Ada wazan if'ala. Pasti lamnya apa? Tambahan. Dipahami ini? Ada wazan if'ala. Pasti lamnya apa? Tambahan. Kan itu apa? Iya sih. Ini semua ini simai, diteliti tempatnya. Makanya contoh-contoh yang dibawa oleh penulis adalah contoh-contoh yang hanya didengar dari orang Arab. Karena tambahan bebas ini. Selain huruf sa'altumu niha. Ya antum jangan terlalu sibuk dengan yang ini. Karena jarang keluar dalam kalimat. Yang tambahan bebas. Selain huruf sa'altumu niha. Paham kan? InsyaAllah berikutnya baru kita masuk di sa'altumu niha.